ibadah raya hari Sabat ini, karena itu kita akan mulai, kita akan mempersiapkan akan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji menyembah kepada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita persiapkan segenap hidup kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang. Maaf. Ku bawa hidupku sekarang. Tuhan
syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena Allah, Engkau yang begitu baik, yang senantiasa mengasihi akan hidup kami. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa boleh kami lakukan di dalam kami menjalankan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Bersyukur ya Tuhan, pada hari Sabat ini kami sidang jemaat-Mu boleh kembali hadir di hadapan-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau menguduskan seluruh keberadaan kami dari segala dosa, sehingga ya Tuhan pada saat ini kami boleh layak untuk kembali memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan akan hidup kami. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau penuhi kami dengan urapan yang daripada Tuhan, sehingga ya Tuhan pada saat ini kami boleh sungguh-sungguh merasakan urapan yang daripada Tuhan, sehingga iman kami Tuhan boleh semakin subur di hadapan-Mu, dan ibadah kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami menyerahkan akan jam ibadah ini ke dalam pimpinan Tuhan. Awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Setiap kami yang ikut ambil bagian, Tuhan mengurapi, memakai kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kami persilakan untuk kembali duduk. Kita akan melanjutkan akan puji-pujian kita. Kita akan memuji akan nama Tuhan. Allah itu baik. Ku
senantiasa menunjukkan akan kasih setianya di dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah lalai untuk memperhatikan kita, tetapi Allah sungguh yaitu peduli di dalam kehidupan kita. Dia tahu setiap apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita akan lanjutkan akan puji-pujian kita akan memuji akan nama Tuhan sakjeke aku nderek Gusti. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita tetap berdiri, sebentar lagi kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita akan sambut dengan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Saat ini
Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur boleh kami naikkan di hadirat Tuhan. Terima kasih buat kesempatan Tuhan, terima kasih buat pembelajaran yang Tuhan berikan bagi kami hari lepas hari. Terima kasih untuk setiap masalah yang boleh kami hadapi sepanjang hari hingga saat ini Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas setiap hal yang kami lalui, setiap kesulitan yang kami lewati, setiap tantangan yang kami hadapi, terlebih setiap kelimpahan yang boleh kami nikmati. Ajarlah kami bersyukur kepada Tuhan dan menikmati semua itu di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, ajarlah kami juga untuk mengingat kebesaran Tuhan, mengingat kasih Tuhan, dan kami memberikan hati kami, pikiran kami, setiap akal budi kami untuk senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami mempelajari itu, kiranya ajarlah kami untuk semakin rendah diri di hadapan Tuhan, semakin rendah hati di hadapan sesama kami, dan kami boleh melihat setiap semua hal yang terjadi adalah campur tangan Tuhan. Dan ajarlah kami untuk semakin mengenal Tuhan dan memahami rancangan Tuhan di dalam setiap hidup kami. Sekali lagi Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami dan bimbing kami dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita lanjutkan di dalam pembahasan kita di Pengkhotbah pasal yang ke-7. Ayat 8 sampai yang ke-14. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 sampai yang ke-14. Untuk versi cetaknya, kalau untuk versinya sama, ayat 7 sampai 4, ayat 8 sampai 14 versi digitalnya gitu ya. Kita akan baca secara bergantian, saya yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara yang ganjil. Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 8 sampai yang ke-14. Saya baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil. Pengkhotbah 7 ayat 8 sampai 14, firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menentukan sesuatu mengenai masa depannya. Amin firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di Pengkhotbah pasal yang ke-7. Jadi kita belajar tentang kitab hikmat. Kalau kita mulai flashback lagi, kembali ke awal di Pengkhotbah pasal 1 sampai dengan yang kita baca ini, selalu ada sepertinya hidup itu penuh dengan pesimisme, tidak ada gunanya dalam hidup itu. Sampai di Pengkhotbah pasal yang ke
6 kelima, pasal kelima dan 4 pasal yang terakhir gitu. Pasal 4 bagian yang terakhir sampai pasal 5 kita belajar tentang apa itu kasih karunia Tuhan, apa itu penyertaan Tuhan, apa itu hikmat daripada Tuhan. Nah, di bagian perikop yang minggu lalu kita belajar bagaimana kita bisa menikmati hikmat daripada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita akal budi, Tuhan sudah memberikan kita pikiran, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk belajar akan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika saya bertanya sama anak-anak peserta didik saya, siswa-siswa gitu, ada 2 makhluk hidup di dunia ini, begitu ya. Secara umum ada 2 kumpulan besar makhluk hidup. Terus mereka jawab, apa itu? Jawab manusia. Oh bukan, kumpulan makhluk hidup itu hanya 2, tumbuhan dan hewan. Dan manusia itu masuk dalam satu kumpulan besar hewan. Kalau kita belajar biologi, ilmu pengetahuan alam yang sekolah, kita itu manusia itu masuk dalam kategori mamalia, yaitu binatang yang menyusui. Kita belajar IPA, kita tidak akan temukan satu kingdom, namanya satu kingdom kerajaan, tidak ada manusia sendiri berbeda dari hewan, tidak. Bahkan penelitian mengatakan DNA manusia itu mirip seperti babi gitu ya. Makanya beberapa vaksin itu menggunakan gelatin dari babi. Kenapa? Struktur DNA-nya mirip. Jadi perbedaan antara manusia dan hewan itu ada di rasa dan akal budi tentang Tuhan. Apakah hewan tidak berakal? Hewan lebih berakal daripada manusia. Hewan bisa lebih kreatif daripada manusia. Hewan lebih kuat daripada manusia. Kecoa atau apa namanya yang biasa di teletong itu ya, itu bisa mengangkat beban 7 kali dari ukuran tubuhnya. Kita tidak bisa. Manusia maksimal hanya 2 atau 3 kali berat tubuhnya. Hewan bisa. Kalau berbicara dengan akal budi gitu ya, akal gitu ya, monyet dia bisa mengambil apa yang mau dia ambil menggunakan caranya. Kalau kreativitas, semut itu lebih bagus dalam membuat rumahnya daripada manusia. Sampai saat ini ilmuwan itu tidak bisa membuat struktur rumah yang dibuat oleh rayap. Bagaimana di dalam satu gundukan yang kecil itu, di dalamnya banyak sekali lorong yang terhubung menjadi satu. Sampai saat ini tidak bisa. Lalu apa yang membedakan kita dengan hewan? Hikmat. Dan di sini kita akan belajar 3 hal mengenai hikmat itu. Jadi temanya menikmati proses hidup dalam jalan Tuhan. Di sini kita akan belajar bagaimana menikmati proses. Di pasal 7 ayat 8 sampai yang ke 10 mengatakan, akhir sesuatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Pertama kita belajar tentang satu proses. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Dan setiap kita itu akan sulit menghadapi perubahan, akan sulit menghadapi satu tantangan ketika itu kita hanya dengar di awal, dan bahkan kita sulit memulai segala sesuatunya daripada kita mengakhiri. Ada orang yang mudah untuk mengawali tapi sulit untuk mengakhiri. Tetapi yang kebanyakan sekarang, orang mau lihat hasilnya, tidak mau lihat prosesnya. Sama seperti kita bayar pajak kendaraan begitu ya.
Ada banyak orang yang tidak mau nikmati prosesnya, ya sudahlah, bayar orang, selesai. Tambah 100, 200 ribu, selesai. Hasilnya selesai. Kita tidak lihat prosesnya. Padahal ketika kita datang ke Samsat sendiri, nggak sampai 10-15 menit selesai. Proses yang cepat begitu, kadang kita tidak mau. Kita tidak mau lihat proses dari awal itu, tapi kita mau lihat akhirnya. Yang penting saya bayar pajak. Kita tidak mau tahu apa itu KKN, apa itu korupsi gitu. Kadang mungkin kita melihat di berita-berita, wah korupsi sedemikian triliun, korupsi berapa ratus juta. Kita sendiri sebenarnya tidak sadar pun melakukan itu. Ketika mengurus sesuatu, misalnya ketika mengurus SIM gitu ya, kita datang lewati prosesnya, kita tidak lolos, ya sudah, kita belajar dari itu. Tapi sebagian besar tidak mau lihat proses itu. Kita bayar orang jadi SIM. Bahkan di situ sebenarnya kita sudah praktek korupsi. Orang mau instan, tidak mau lihat proses. Itu yang terjadi. Bahkan di dalam kehidupan iman kita pun, kita kadang tidak mau lihat proses daripada Tuhan. Kita maunya, ya Tuhan instan lah. Aku minta Tuhan cukupilah. Kalau aku minta Tuhan tidak cukupi, Tuhan itu ya sudahlah, nggak Tuhan-Tuhanan. Ngapain? Capek-capek doa tapi Tuhan tidak mau jawab gitu ya. Padahal ada proses yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, proses itu tidak enak. Ketika kita menjalani satu bagian demi satu bagian, satu perjalanan demi satu perjalanan, itu tidak enak. Selalu ada tantangan, selalu ada ujian. Bahkan ketika kita buat perpanjang SIM aja, kita harus datang ke Polres, kita harus ujian lagi, ujian psikologi, kita ujian kita yang bayar lagi. Setelah itu ke kesehatan, kita minta surat kesehatan. Setelah itu datang lagi ke kantor pendaftaran yang mencetak SIM. Kita harus nunggu lagi dengan sabar. Kadang nunggu itu bisa sampai 2-3 jam baru selesai. Memang tidak enak. Kalau dipikir-pikir, ya ngapain antri sedemikian panjangnya? Saya bisa melakukan banyak hal dan saya bisa menghasilkan itu. Ya sudahlah, saya bayar orang untuk itu. Tidak sengaja, tidak sadar kita melakukan praktek korupsi. Kenapa? Karena kita mau lihat hasil. Kita tidak mau lihat proses. Dan banyak yang melakukan hal itu. Akhirnya tertipu. Akhirnya menyalahkan, wah pemerintah kok susah sekali begitu ya. Padahal kita yang tidak tahu prosesnya. Kalau kita bisa berjalan dengan proses itu dengan baik, kita akan tahu, oh ternyata perubahan itu lebih baik. Kenapa saya bilang begitu? Saya mengurus surat-surat kepindahan saya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, saya urus sendiri. Ketika di Jawa Tengah itu di kantor Dukcapil, karena perbedaan status di KTP, saya sudah bekerja tapi KTP masih mahasiswa. Terus saya harus pertama minta surat rekomendasi untuk pindah menikah. Saya di Dukcapil diminta untuk ke KUA, sudah saya ke KUA. Di KUA, oh saya enggak bisa KUA, kantor urusan agama gitu ya. Ini Kristen begitu kan. Enggak bisa, harus ke Capil lagi. Saya kembali lagi ke Capil. Di Capil petugasnya bilang enggak bisa di Capil, di KUA gitu ya. Dari situ saya bilang, saya sudah sampai KUA, saya sudah sampai ke sini ke KUA, KUA ke sini begitu ya. Terus saya mau kemana lagi? Lalu sampailah ke atasannya. Atasannya datang ke saya. Loh, kenapa gitu tanya? Saya minta surat rekomendasi pindah menikah. Dari sini saya sudah dia ke KUA. KUA enggak terima. Saya disuruh ke Capil lagi. Di Capil di sini saya enggak diterima lagi. Lalu terus saya mau buat ini di mana? Lalu Capil atasannya itu ya sudah saya buatkan. Tapi KTP sama statusnya berbeda. Status pekerjaan di KTP berbeda. Mahasiswa pun boleh menikah.
gitu ya. Terus dia kalau ada apa-apa saya yang tanggung, saya bilang. Kalau ada masalah saya yang tanggung. Dan akhirnya selesai. Sampai di Blitar saya lihat prosesnya itu ada yang menginap di Capil. Saya datang, ya itu karena anugerah Tuhan, saya datang sama satpamnya langsung disuruh masuk, enggak pakai antrian gitu ya. Saya datang di Capil langsung suruh masuk, proses semua segala sesuatu selesai dalam 1 minggu. 1 minggu itu saya hanya 2 kali datang, 1 daftar, 1 lagi ambil kakak. Kemudian ketika saya mengurus suratnya anak-anak juga demikian. Tapi saya melihat dari saya mengurus surat pindah, dari sampai mengurus surat lahir anak-anak, akte kelahiran, ada sistem yang sudah berbeda. Yang dulu kelihatannya ribet sekali dan saya lebih mudah itu. Dan sekarang lebih mudah lagi mengurus itu. Kita bisa lihat mengurus dengan online. Loh, kita enggak tahu. Tuhan sudah kasih hikmat. Hanya yang tahu. Di sini proses, pentingnya proses. Kadang-kadang kenapa aku malas begitu ya? Kita kadang-kadang overthinking, apa ya? Terlalu berpikir lebih, wah nanti ngurus segala sesuatu itu ribet begitu. Itu yang membuat kita enggak mau lewati proses itu. Kenapa? Kita pikiran kita itu dipenuhi dengan keribetan pikiran kita sendiri. Karena cerita dari orang seperti ini. Dan kita percaya itu. Dan kita tidak mau lewati rintangan yang seperti itu. Dan ketika kita jalan sendiri, sebenarnya proses itu lebih, oh ternyata cuma gini ya. Oh ternyata enggak seribet yang dikatakan orang. Di ayat yang ke-9 dikatakan janganlah lekas marah dalam hati. Di sini lekas marah itu bukan sekedar oh aku dapat sesuatu lalu aku marah-marah begitu ya. Enggak. Tapi kita jangan pernah berpikir sesuatu hal yang membuat kita itu enggak enak, lalu ini belum kita jalani ini, tapi kita sudah marah duluan tanpa tahu apa penyebabnya, tanpa tahu apa yang menjadi tujuan akhirnya. Seperti ketika misalnya tiba-tiba harga cabai naik begitu ya, semua orang tanam cabai, tiba-tiba cabai turun kita marah-marah, loh kenapa harga cabai sampai anjlok sebegini dan membuat kita cemas begitu. Akhirnya marah sama pemerintah, marah sama sini, marah sama situ. Loh kenapa tidak digunakan hikmat? Kalaupun cabai murah, ya memang begitu. Karena kenapa murah? Permintaan sedikit, barang banyak, ya murah. Kalau permintaan banyak, barang sedikit, ya mahal. Kita maunya itu kalau jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Kalau beli kita dengan harga yang semurah-murahnya. Kalau ada perubahan harga, kita ada kecemasan di situ. Ini yang dimaksud Tuhan. Jangan lekas-lekas marah. Kita gunakan hikmat. Ketika harga cabai naik, waduh aku gimana ini harga cabai naik tapi gaji tidak naik-naik begitu ya. Ya sudah, kurangi konsumsi cabai, selesai. Kalau ya aku tanam cabai, harga jual cabai murah begitu ya, keringkan. Jemur keringkan untuk stok kita. Selesai urusan. Tidak harus dibuang. Mau protes sama pemerintah, harga cabai murah, semua dicabutin, ngamuk sendiri, yang rugi siapa? Kita sendiri. Kenapa tidak menikmati proses itu? Terus ketika tomat murah, saya baca di berita sampai dibuang ke pinggir-pinggir sungai, di sungai dibuang tomat-tomat. Kenapa tidak gunakan hikmatmu? Saya kadang-kadang berpikir seperti itu. Kalau murah kan bisa dibuat hal yang lain. Tomat bisa diolah jadi saus, bisa diolah dari bahan makanan yang lain. Itu akan lebih. Kalaupun ya sudahlah tomat murah aku udah bisa, ya lebih baik dijual murah daripada tidak dapat sama sekali kan. Kita mau marah sama siapa? Di akhir-akhir ini, saya kemarin waktu ada acara di Pura, saya ikut parkir gitu ya. Bapak-bapak itu bilang, rekening yang nganggur 3 bulan diblokir sama PPATK gitu ya. Terus, lah ini gimana? Aku orang desa loh, nggak harus
Nggak bisa selalu setor ke bank. Nanti kalau nggak ada aktivitas, uangku diblokir dengan sedikit sisa isi-isinya seperti itu gitu ya. Sudah overthinking, terlalu cemas memikirkan itu. Saya bilang, ya sudah, ke bank aja tarik, masukkan lagi. Kan ke ATM, yang penting kan ada aktivitas toh. Kita tarik uang dari ATM, tarik, setor lagi gitu ya. Oh, sebulan kemudian tarik lagi 200.000, setor lagi 200.000. Nggak ada potongan admin, kita tarik di ATM. Lalu kita setor lewat teller, selesai, ada aktivitas. Kenapa harus repot seperti itu? Lagi tanah warisan yang udah diurus 2 tahun begitu ya. Terus cemas, wah tanahku banyak tapi nggak keurus. Ya tanamilah. Bisa tanami jagung, bisa tanami buah, kan aktif toh. Kenapa harus mencemaskan hal-hal yang itu ndak jelas, tapi kita sudah cemas dulu. Ini yang dikatakan Tuhan, jangan lekas-lekas marah. Jangan selalu dipikir, wah semua sulit, dan kita akan kesulitan untuk itu. Tuhan berikan hikmat kita, supaya kita berpikir kreatif, gitu ya. Supaya kita berpikir solutif, yang memiliki solusi. Begitu. Ndak, ketika kita cemas, apakah permasalahan itu selesai? Enggak. Kita akan semakin ruwet ketika kita cemas. Dan kita akan semakin marah-marah, pikiran kita akan semakin kayak buntu. Padahal di depan mata itu ada solusi. Apa yang terjadi dengan kita? Kalau segala sesuatu mau instan, kita tidak akan bisa menikmati proses yang dengan kreativitas yang Tuhan berikan bagi kita. Ya. Pertanyaan pertama kita pelajari dari pasal ayat 8 sampai yang ke-10 ini adalah kita menikmati proses dengan baik, tanpa kecemasan. Memang sih kita tidak akan terhindar dari cemas, tapi bagaimana kita menguasai kecemasan itu sehingga mengeluarkan kreativitas. Dan itu akan menemukan, dan kita akan bisa menemukan solusi yang terbaik. Semakin kita mengeluh, semakin berat beban hidup kita. Kenapa? Karena ya apa-apa mahal, betul. Apalagi kita bandingkan di tahun-tahun yang lalu, gitu. 50 rupiah aja kita bisa makan apa-apa gitu, pada zaman Orde Baru. Sekarang 5.000 enggak ada rasanya gitu. Dulu 5.000 sampai kenyang, cukup untuk sehari masa Orde Baru. Kalau sekarang enggak. Tapi cari uang zaman dulu ya susah setengah mati. Sekarang uang 100.000 dapat sehari, ya sehari itu ya sudah, sorenya sudah ganti warna ya, luntur di kantong ini gitu. Yang kedua, kita belajar menggunakan hikmat. Yang pertama, kita belajar jalani proses tanpa rasa cemas yang berlebihan. Yang kedua, kita belajar menggunakan hikmat. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah orang yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Loh, kenapa hikmat disandingkan dengan uang? Ini ironis ya. Semakin kita banyak uang, itu hidup kita itu semakin tidak cemas dibanding yang tidak punya uang. Benar gak? Kita tidak pegang uang, waduh, minggu besok itu ibadah, aku tidak pegang uang, terus persembahan dari mana? Gitu. Terus aku kerja, gitu, beli bensin, uang tinggal sedikit-sedikitnya, nanti tak buat persembahan, tapi aku tidak bisa beli bensin untuk kerja. Gitu. Ini dilema. Tapi kalau kita banyak uang, beli itu enggak mikir, enggak lihat harga lagi. Wah, ini pokoknya diambil, kita beli, bayar banyak uang kok. Kalau enggak punya uang, sedikit uangnya terbatas, beli itu lihat. Saya kenapa saya cenderung sering beli di Alfamart gitu ya, dibanding di warung-warung gitu ya. Satu yang saya cari, harga yang warna kuning-kuning. Kalau di Alfamart ada warna putih dan warna kuning gitu ya. Saya lihat, yang saya cari, oh ini ada warna kuningnya, lihat potongan harganya berapa. Kalau mek 500 ya sudah enggak jadi. Kalau sampai 2000 bersyukur itu gitu ya. Tak beli gitu. Kayak kemarin beli susu, biasa
beli susu, wah labelnya putih ini. Terus sebelahnya ada susu yang mirip, labelnya kuning, selisihnya 20.000. Ya saya beli yang kuning. Kenapa? Ya karena mencukupkan gitu ya. Nah, hikmat itu memiliki perlindungan. Semakin kita banyak uang, kita bisa melakukan banyak hal. Itu maksudnya. Uang netral, betul. Uang itu enggak jahat. Kita punya banyak uang enggak jahat. Yang jadi jahat itu ketika kita menggunakan uang untuk apa? Dan bagaimana cara kita menghasilkan uang itu yang membuat kita itu jadi berdosa. Ketika kita punya uang banyak, kita mau celakakan orang itu jadi jahat. Tapi ketika uang kita banyak, kita mau bantu orang ya enggak jahat. Enggak ada orang bantu orang jadi jahat. Jadi baik. Kalau kita cari uangnya dengan cara menipu ya kita jadi jahat. Tapi kalau kita cari uangnya dengan sebagaimana kita bekerja dapat uang ya itu hak kita. Dan hikmat itu bisa melindungi kita. Kenapa orang banyak ditipu, ditelepon, halo anakmu hari ini kecelakaan, tolong transfer uang sekian, lalu ditransfer. Padahal anaknya enggak apa-apa. Yang telepon kita enggak kenal juga. Terus dipandu, ayo ke ATM nanti pencet ini, pencet itu. Kenapa banyak orang seperti itu? Karena tidak menggunakan hikmat. Bukan tidak punya hikmat. Tuhan sudah berikan hikmat kepada kita masing-masing. Kita mau gunakan itu enggak. Kita mau cari itu, mau asah itu enggak. Gitu ya. Kalau kita tidak asah hikmat itu, kita tidak akan bisa menggunakannya dengan baik. Kadang-kadang ketika saya kumpulan RT begitu ya, bapak-bapak ini ngobrolkan tentang masalah yang sama. Biasanya, wah gagal panen aku, jagungku gagal panen begitu ya. Terus ini padiku kok enggak makan hama seperti ini gitu. Padahal hama ini kan sejak dulu sama ya. Atau saya enggak bertani di sawah jadi enggak tahu. Atau hamanya berubah. Dulu walang, sekarang lain walang gitu, apa yang namanya? Mungkin sapi atau sapi itu kalau dilepaskan jadi hama juga. Ada yang bertani, ada hama yang berbeda. Misalnya tahun 90 itu belalang, tahun sekarang tahun 2020 itu bukan belalang lagi gitu. Apa namanya? Smart belalang gitu. Karena ada smartphone ya. Jadi belalang pintar, robot belalang gitu kan. Enggak toh. Kalau zaman dulu walang sangit kan bentuknya ya seperti itu ya, walang sangit ya. Kalau kena walang sangit ya paling langsung kering gitu ya. Enggak berubah. Wah, ini kena walang sangit langsung buah banyak kan enggak. Atau kena walang sangit malah jadi bercabang. Sebenarnya kan penyakitnya sama ya. Masalahnya tikus, belalang, kaper, ketemu walang sangit, jamur dan lain sebagainya. Masalahnya itu aja. Tapi ketika masalahnya itu aja, yang ditanam ya itu aja. Yang gak akan pernah berubah. Saya besar di lingkungan persawahan. Saya kadang mengamati dulu waktu saya SD itu sawah 3 kali panen dalam 1 tahun, tapi 2 kali padi, 1 kali palawija. Dan hasilnya berbeda ketika mereka menanam 1 tahun itu padi terus. Kenapa disarankan seperti itu gitu ya? Padahal itu ilmu mbah-mbah dulu yang hemat pengeluaran air ketika musim kemarau gitu ya. Kenapa seperti itu? Untuk mengistirahatkan tanah dan juga untuk mengendalikan hama. Kalau setiap saat kita tanami padi, ya hamanya akan itu terus. Disemprot obat yang sama, hama itu akan menjadi kebal. Ya masalahnya akan itu, selalu seperti itu. Tapi ketika diganti, hamanya hilang. Belum tentu, tapi akan berubah hamanya. Nah, ketika berubah hama dengan obat yang berbeda, hama yang menyerang padi ini kan jadi pusing ini ya. Obatnya beda lagi. Sama ketika kita punya rumah. Di rumah kita banyak tikusnya. Kalau kita tidak berhikmat, kita beri obat yang sama, tikus itu hafal. Oh, ini obatnya
aku makan ini yo mati. Kenapa? Teman-temanku banyak mati gara-gara ini. Terus dikasih kandang, yo lihat temannya di kandang, wah ini kandang ini. Mereka juga berpikir bukan berhikmat ya. Berpikir, aku masuk situ mati lagi. Temanku banyak yang mati gara-gara ini. Ganti lagi caranya. Dilem, setiap saat dilem. Wah temanku banyak yang kelem, ngapain aku ikut-ikut. Hewan pun berpikir demikian. Mereka akan selama-lama kebal dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak semakin solutif, tidak semakin kreatif. Nah itu yang terjadi. Jadi hikmat melindungi kita. Kalau kita punya uang kenapa dicuri terus? Ya disimpan di tempat yang sulit orang mencuri. Kalau di rumah wah hilang terus ini gara-gara diambil, nggak tahu kenapa siapa yang ambil juga nggak tahu, tiba-tiba 2 lembar tinggal 1 lembar gitu. Ya sudah tabung. Kalau ditabung wah hilang lagi ini ya sudah belikan yang lain yang nggak bisa hilang. Diinvestasikan misal tanah, tanah ya kemarin sempat bilang wah tanah juga dikurangi gitu ya. Ya sudah dipagar tembok besar yang nggak bisa diambil gitu ya. Nah, semakin banyak masalah kita akan semakin menggunakan hikmat kita akan semakin banyak menemukan solusi yang menguntungkan buat kita. Sama kalau kita seperti yang saya katakan di awal, kalau cabai naik mahal, kita tidak mau beli cabai mahal-mahal ya kita tanam sendiri. Oh tidak punya lahan ya polybag gitu ya. Nggak bisa ngerawat ya hikmat Tuhan lah, biarkan Tuhan yang merawat. Kadang-kadang saya sama istri itu awal nanam selada nggak bisa tumbuh-tumbuh. Wah susah sekali nanam selada. Biarlah Tuhan yang menumbuhkan si selada. Akhirnya ya sudahlah, biar malah tumbuh banyak. Akhirnya ketika si menyerah, nanam cabai awalnya di Babatan itu, ketika mau semai cabai itu nggak hidup-hidup. Sampai kok beli cabai bibit kok udah hidup-hidup, ya sudah akhirnya serahkan kembali ke Tuhan gitu ya. Buanglah sampah cabai di polybag, lah kok malah tumbuh semua. Ini yang dibiarkan malah biarkan Tuhan yang menghidupkan gitu kadang-kadang. Ya kadang-kadang kita mau tidak mau kita harus berpasrah seperti itu. Kalau kita mengandalkan hikmat terus ya kita akan mumet sendiri juga. Tapi kadang-kadang ketika kita merasa mentok ini tidak bisa mikir apa-apa ya kita serahkan ke Tuhan. Bismillah Tuhan kerjakan gitu ya. Nanti kita akan temukan loh ternyata mek gini toh hidup. Kayak capar ya kemarin panen di polybag yang ada serikayanya itu kedelai ya Pak. Wah ini kedelai bisa hidup ya, bisa. Saya enggak tanam dari kedelainya. Istri saya itu enggak nanam. Tapi beli capar tidak kemasak dan berdaun gitu. Karena berdaun kan enggak enak mesti dimasak kan. Sudahlah dibuanglah ke polybag. Lah kok malah berbuah gitu. Berbuah malah. Nah, dari situ ternyata capar itu bisa ditanam. Oh ya gitu ya. Enggak harus beli mahal kedelai baru ditanam. Ternyata capar bisa ditanam dan berbuah. Itu hikmat. Kadang-kadang hikmat kita enggak sengaja cari. Lalu bagian yang kedua, nah ini yang seperti saya katakan itu. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapa dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Kalau pertama kita menikmati proses, kedua kita menggunakan hikmat, yang terakhir ya kita berpasrah pada jalan Tuhan. Loh, kenapa tidak di awal kita berpasrah pada Tuhan? Kalau kita berpasrah pada Tuhan tanpa menikmati proses dan tanpa kita menggunakan apa yang Tuhan sediakan bagi kita akan jadi orang yang malas. Kita hanya akan jadi orang yang meminta-minta. Kita hanya akan jadi bergantung sama orang lain. Tanpa kita mau mengembangkan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan tentang talenta. Bagaimana seorang dikasih 5 talenta, 3 talenta dan 1 talenta. Bagaimana yang seorang
Yang terakhir mengatakan, ngapain aku bersusah-susah? Yang menikmati toh Tuanku, begitu kan. Akhirnya dikatakan Tuhan, nyalah engkau hamba yang jahat. Tuhan sudah berikan hikmat kepada kita. Tuhan mau kita melakukan proses itu, menjalani proses itu, tapi tetap di dalam jalan Tuhan. Kita lewati semuanya di dalam jalan Tuhan, tetapi ketika kita sudah melalui setiap tahap itu, kita sudah menggunakan semua yang Tuhan sediakan dan kita tidak menemui jalannya, baru wislah Tuhan, terserah. Tuhan mau apapun ya terserah. Sudah buntu Tuhan. Bukan berarti kita sombong, Tuhan aku masih bisa kok. Enggak. Tapi kita berusaha menggunakan apa yang Tuhan berikan buat kita. Sama ketika anak-anak kita yang punya anak kita minta sesuatu lalu kita turuti terus, minta sesuatu kita turuti terus, dia tidak akan tahu proses mendapatkan sesuatu itu. Lalu ketika dia sudah tidak bersama-sama dengan kita, bagaimana? Mereka akan sulit bahkan menggunakan hal yang lain supaya dia mendapat sesuatu lebih cepat diraihnya. Berbeda dengan ketika kita mengajarkan mereka untuk mendapatkan sesuatu dengan prosesnya. Misalnya aku mau beli mainan, ya sudah menabung sedikit-sedikit. Mereka akan berusaha mencukupkan diri, mereka akan berusaha mewujudkan apa yang dia inginkan dengan usahanya. Lalu kalau mereka sudah pentok, baru dia akan bilang ke orang tua, aku sudah kurang uangku, begitu ya. Lalu orang tua akan lebih senang yang mana gitu ya. Minta-minta, wis aku belikan sepatu, ya besok ketemu belikan ini, atau yang sudah nabung dulu, nah uangnya kurang, tambahi gitu ya. Kira-kira lebih menyenangkan yang mana? Yang sudah bekerja dulu, bukan bekerja sih, berusaha dulu menabung, atau yang ya pokoknya minta aja gitu. Kira-kira orang tua akan bangga yang mana ya? Yang menabung dulu ya. Kenapa? Karena dia sudah mandiri dan kita tinggal menambahi. Walaupun sebenarnya orang tua pun tidak tega melihat anaknya bersusah-susah dahulu gitu ya. Kadang banyak orang yang kenapa memanjakan anaknya, apalagi mbah memanjakan cucunya, karena mengingat dulu bagaimana kesulitan untuk menyenangkan anaknya. Jadi dilampiaskan kepada cucunya. Itu yang terjadi. Nah, Tuhan mengharapkan kita untuk menikmati proses itu di dalam hikmat yang diberikan oleh Tuhan dan tetap di dalam jalan Tuhan. Kita akan menemukan solusi yang terbaik. Kita juga akan menemukan solusi yang ternyata kita tidak usah berpikir jauh-jauh. Jawabannya ada di sekitar kita. Terakhir Bapak Ibu, ketika saya mendapatkan informasi dari Kemendikbud gitu ya, bahwa ada insentif gitu ya, dan di situ ada NPWP. Wah, saya tidak punya NPWP begitu. Terus ngurus NPWP katanya sulit sekali di kantor pajak, harus ini nanti harus lapor tahunan seperti ini dan prosesnya agak lama gitu. Tapi karena kebutuhan segera supaya cair ya terpaksa saya mengurus NPWP gitu. Dan saya mengurusnya dengan online. Saya cari di Google bagaimana cara mengurus NPWP dengan online gitu. Nah, ketemu ternyata tidak seribet yang saya pikirkan. Tinggal ngisi form yang diminta, 5 menit kemudian jadi kartu NPWP-nya. Sudah cemas ini, wah nanti sudah lama, nanti hilang lagi, kayak 3 bulan lewat nanti kembali lagi diblokir sama negara, ya saya tidak dapat lagi gitu kan. Akhirnya diurus, ternyata tidak lama, tidak sampai 1 hari, 15 menit selesai. Makanya kita bersama-sama, kita menikmati perjalanan hidup kita, proses perjalanan hidup itu, tapi tetap di dalam jalan Tuhan. Segala sesuatunya sudah Tuhan sediakan.
Dan Tuhan sudah memberikan kita segala sumber daya yang kita butuhkan. Hanya kita mau memanfaatkannya itu atau enggak. Kita mau menggunakan itu atau enggak. Kalau kita sudah menggunakan semua sumber daya yang Tuhan sediakan itu, tapi kita tetap tidak menemukan solusi yang baik, ya satu-satunya jalan, sudahlah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kadang kita harus berlaku seperti itu. Bukan berarti kita tidak butuh Tuhan, enggak. Tapi sekali lagi seperti itu, kita menggunakan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita tidak akan selalu merepoti Tuhan gitu ya. Tuhan tolong jagai listrik, ya kamu beli token lah gitu ya. Listrik mati ya, kalau tidak PLN ya tidak bayar listrik, kalau tidak bayar listrik tidak beli token gitu kan. Hal-hal yang remeh yang bisa kita kerjakan, kita tidak usah repotkan Tuhan. Kita kerjakan sendiri dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Lalu hal yang besar yang kita tidak bisa hadapi itu, kita sudah mentok seperti hal yang kita sudah cari jalan keluar, yang kita sudah menggunakan hal yang Tuhan berikan, tapi kita tidak bisa. Baru terserahlah Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang kehendak Tuhan yang jadi, baru seperti itu. Sehingga kita akan semakin kreatif di dalam Tuhan. Kita akan semakin memiliki pengetahuan yang lebih dan hikmat yang lebih di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat yang kami naikkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk memanfaatkan hikmat yang daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami menggunakan sumber daya apapun yang Tuhan sediakan bagi kami, dan kami boleh melihat setiap permasalahan kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, mungkin kami memiliki keterbatasan hikmat kami seorang dengan yang lain. Mungkin kami cara berpikirnya berbeda dengan seorang dengan yang lain, karena memang kami unik dan Tuhan sediakan kami, Tuhan ciptakan kami unik dan saling membantu. Ketika kami mungkin sudah kehabisan akal, kami boleh bertanya kepada orang sekitar kami dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Tetapi ketika kami tidak mendapatkan jawaban apapun atau mendapatkan solusi apapun dari setiap permasalahan kami yang sudah kami kerjakan di dalam Tuhan, ajarlah kami untuk berpasrah diri kepada Tuhan. Dan terlebih daripada itu Tuhan, segala hal yang kami lalui dalam proses kehidupan kami boleh menjalani itu di dalam kasih Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, di dalam terang kasih Tuhan. Sehingga meskipun kami menggunakan hikmat kami, meskipun kami menggunakan akal kami, meskipun kami menggunakan sumber daya apapun yang kami miliki, kami tetap takut akan Tuhan. Kami gunakan itu di dalam takut akan Tuhan, di dalam kasih akan Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan, mungkin karena kebiasaan yang biasa dan kami tidak sadar bahwa apa yang kami kerjakan selama ini menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan boleh tegur kami, Tuhan boleh ingatkan kami bahwa kami harus menjalani semua proses kehidupan kami hari lepas hari di dalam takut akan Tuhan. Meskipun kami tidak bisa menghindari dosa yang kami kerjakan karena kami masih manusia yang berdosa, tetapi jangan izinkan kami, keberdosaan kami menjadi tameng bagi kami untuk melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan ajarlah kami juga Roh Kudus mengingatkan kami dan semakin mempertajam pendengaran kami akan Tuhan, dan semakin mempertajam hikmat kami untuk mengenal kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur buat hikmat dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Waktu saya kembalikan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima bersama-sama. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, iman kita, penyerahan hidup kita kepada Tuhan boleh semakin kuat.
kita akan meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kita akan pujikan Kala Ku Cari Damai. Kita akan berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Yang bertugas saya serahkan.
kasih. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita kepadanya. Kita akan iringi satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Terima kasih. Demikianlah ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan menutup, kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan puji Allah Bapa, Putra, dan dilanjutkan dengan doa berkat. Waktu saya. Kita akan mengembalikan segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Kami mengucapkan syukur kami kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memanggil kami pada hari ini menikmati hadirat Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Mengucap syukur buat perkenanan sekali lagi yang Tuhan berikan bagi kami.
Mengucap syukur kami sudah Tuhan perkenankan memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan perkenankan kami berdoa kepada Tuhan. Terlebih lagi Tuhan perkenankan kami untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami untuk memampukan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga telah Tuhan perkenankan memberikan apa yang menjadi bagian kami melalui berkat yang Tuhan berikan, yaitu persembahan kami di hadapan Tuhan. Melalui persembahan ini Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada akhir ibadah kami Tuhan, kami rindu menerima berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami, seturut berkat yang Tuhan berikan bagi umat-Mu, umat pilihan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera bagi kita yang senantiasa taat dan percaya kepada Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Akan duduk kembali, kita saat teduh. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita puji syukur kepada Tuhan bahwa